Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, boleh dong Kak Fajri untuk memperkenalkan. Oke, terima kasih Artika. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Nugraha, salah satu kader di UKM Lembaga Dakwah Kampus yang ada di UIN SMK Banten. Seperti itu. Oh, jadi namanya tuh UKM LBK. Betul sekali, Umul Fikroh. Umul Fikroh. Oke. Nah, kalau boleh tahu UKM LBK Umul Fikroh ini apa sih Kak? Boleh dong Kakak sebutin mungkin dari profilnya gitu. Ya, UKM LDK itu adalah sebuah pergerakan ya. Kita dan teman-teman yang ada di dalamnya mewadahi kader-kader yang ingin berkontribusi dalam dakwah, tentunya mencetak ya generasi pemimpin yang nantinya bisa berkontribusi bagi bangsa dan umat ini. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oke, baiklah Kak. Nah, kalau untuk struktur organisasinya itu bagaimana? Apakah dimulai dari ketua atau mungkin ada namanya presiden atau gimana? Yang pertama kita yang paling atas itu ada namanya DMO. DMO ini adalah orang-orang Dewan Penasehat ya, Dewan Musyawarah Organisasi. Nah itu terdiri dari beberapa orang alumni-alumni dari LDK. Jadi bisa dikatakan LDK periode sebelumnya. Iya. Setelah itu masuk ke struktur organisasi. Yang pertama ada ketua umum. Kita nggak ada wakil ketuanya. Kita ada satu doang ketua umum. Setelah itu ada bidang-bidang. Ya, ada BPH-nya juga. Ada sekretaris umum ya. Terus bendahara umum Iya. seperti itu. Terus ada bidang-bidangnya juga. Kita bidang-bidang tidak banyak ya. Yang pertama ada bidang kaderisasi. Yang kedua ada bidang BPK. Yang ketiga bidang sosial keumatan. Terus bidang keputrian ya, bidang ekonomi juga. Oke, baiklah. Nah, kalau Kak Fajar sendiri itu termasuk dalam bidang apa sih dan duduknya apa di jabatan LDK Umul Fikroh? Saya kader biasa aja. Yang benar. Oke, di LDK saya alhamdulillah untuk tahun ini diamanahi sebagai ketua bidang sosial keumatan. Jadi bergerak di bidang sosial ya, bersama teman-teman lembaga dakwah kampus untuk kontribusi di lingkungan kampus ataupun masyarakat. Oke, baiklah. Berarti cukup menduduki ya, keren sekali. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Namanya amanah gimana? Oke, baiklah. Nah, LDK Umul Fikroh kan salah satu KM yang tentunya emang menyeru mahasiswa untuk bergerak lah gitu. Betul sekali, betul sekali. Nah, lalu LDK Umul Fikroh itu apa sih yang menjadi dorongan untuk membentukkan LDK Umul Fikroh itu sendiri? Oke, sebenarnya LDK Umul itu sudah lama ya, ada di UIN dan ini adalah salah satu terobosan dari adanya PSLDK. PSLDK itu adalah Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus di Indonesia. Wow. Ya, jadi kita ada asosiasinya nih di Indonesia yang pada akhirnya di setiap instansi, apalagi kampus-kampus itu menjadi sasaran dan target utama berdirinya LDK seperti itu. Dan tentunya di UIN SMK Banten juga itu dimulai dari perkumpulan teman-teman yang suka akan masjid ya. Iya. Di besi kampus satu itu, Ya, Masya gitu ya, Allah. sering berkumpul mengadakan pengajian yang pada akhirnya dibentuklah UKM LDK Ya. yang waktu itu diresmikan oleh Wakil Rektor 3 seperti itu. Oke, baiklah. Nah, lalu bagaimana sih UKM LDK ini berperan untuk menggerakkan mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan organisasi? Oke, kita membangun dan membentuk organisasi ini seperti organisasi pengkaderan. Jadi ada kaderisasi, di mana teman-teman ketika ingin berkontribusi lebih di LDK maka harus masuk dulu, itu menjadi anggota LDK, menjadi kader LDK yang kita sebut kader, gitu. Nah setelah itu nanti ada banyak program-program, outputnya sering untuk dirinya sendiri, bisa juga untuk masyarakat umum. Salah satunya adalah objek dakwah kita masyarakat kampus UIN SMK Banten, seperti itu. Nah, boleh dong Kak di-spill program-program kerjanya apa aja yang mungkin sudah dilaksanakan atau yang nanti mungkin dilaksanakan dan juga akan barunya mungkin ya? Oke, kalau program kerja banyak ya, karena setiap bidang itu kan punya program kerja. Tapi karena saya bidang sosial keumatan, mungkin akan saya spill program kerja di bidang saya. Iya. Di saya itu ada program unggulannya yang pertama Fakulty Talk Show. Wow. Jadi ini sebuah kajian Ya. di fakultas-fakultas yang ada di UIN SMK Banten. Nah orientasinya starting point-nya adalah kita itu ingin menjawab persoalan ataupun permasalahan yang ada di fakultas-fakultas itu. Contoh nih, waktu itu di bulan Februari kita sudah mengadakan di Fakultas FEBI. Pertama kita ngeriset dulu, kira-kira teman-teman yang di FEBI itu mereka itu punya kekhawatiran di apa sih gitu. Yang pada akhirnya kita hadirkan narasumber tentunya dari LDK dan juga alumni dari FEBI untuk menjawab itu semua. Nah itu baru di FEBI. Nanti insya Allah akan bergerak ke fakultas-fakultas yang lain. Boleh dong di fakultas dakwah juga. Oh biasanya mungkin nanti bisa merangkap
sekaligus sama tarbiyah, sama dakwah, sama budaya. Boleh banget. Delapan. Harus yang seumin karena kan ini Iya. UKM gitu. Betul Nah, lalu sekali. dalam membangun pergerakan atau program kerja kan pastinya ada lah mahasiswa atau anggota yang mungkin kurang aktif gitu. Tapi kalau boleh tahu di LDK tuh berapa sih rata-rata mungkin anggotanya? Ada yang terdata itu 150. Wow, banyak Tapi sekali. yang aktif tapi ini Nah, nggak sebanyak itu. untuk mengatasi tantangan negatif tuh bagaimana sih kayak LDK tuh? Dalam hal ini ya setiap organisasi itu kan pasti punya problem ya. Iya. Dan yang kuncinya adalah sebenarnya para pemimpinnya. Oke, baik. Jadi ketua umum, BPH umum gitu ya, dan ketua bidangnya. Nah, ketika kita ingin menjadikan organisasi kita organisasi yang visioner, kita juga jangan sampai melupakan empati. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita, oleh anggota-anggota kita. Nah, kadang-kadang yang sering dilupakan itu ya oleh setiap pemimpin itu, kita itu melupakan empati gitu. Kita tidak tahu nih apa yang mereka butuhkan. Karena gini, ketika kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang anggota LDK butuhkan, terus kita bisa mencukupi itu, tidak akan keluar dia gitu. Dalam artian dia akan tetap setia dengan LDK. Seperti itu. Jadi kita harus, kalau dari saya ya, bidang saya, harus berempati, kita sering-sering ajak ngobrol, ajak ngopi gitu dan sebagainya. Karena itu akan mengikat kolom-kolom kita Aduh, gitu. bila ada yang ngopi nih. Iya, asli. Nah. Seperti itu. Oke, keren sekali ya. Nah, apa saja sih lalu strategi yang digunakan untuk menarik minat mahasiswa baru agar bergabung di UKM LDK yang mungkin dede-dede gemes nih gitu? Ini jadi target pengkaderan kita ya, Iya. organisasi. Apalagi sekarang nih, lagi gencar-gencarnya gitu ya teman-teman organisasi untuk merekrut. Iya. Nah, salah satu hal ya strategi yang kami lakukan adalah kita pertama buka stand. Kita pun tidak hanya secara offline ya, secara langsung, tapi kita juga memasifkan informasi secara virtual juga gitu di media sosial. Biar apa? Biar teman-teman itu tertarik. Kita hadirkan tuh profil-profil orang-orang hebat nih, cetakan dari LDK. Wow. Seperti itu salah satunya ya, orang-orang yang berprestasi misalkan dan sebagainya. Seperti itu. Terus kita juga mengadakan banyak kegiatan di kampus, meskipun kegiatannya kecil-kecilan, tapi menurut kami itu sangatlah penting, very important gitu ya, untuk teman-teman itu tertarik dengan kita. Salah satunya kemarin kita mengadakan kolaborasi dengan komunitas Suara Kebaikan ya, itu komunitas sebanten. Mereka menyediakan banyak donatur ya untuk didistribusikan ke jamaah Jumat. Nah, kita sebagai LDK itu orang yang menggerakkannya gitu, kita yang ngasih dan sebagainya, ngasih makanan ya, ngasih makanan dan sebagainya ketika pada Jumat itu. Dan pada akhirnya ternyata setelah itu banyak tuh teman-teman yang non LDK, mereka pada gabung ke LDK. Karena apa? Karena tertarik atas kebaikan itu. Wow, Masya Allah. Berarti itu hanya Contoh kecil gitu ya? Iya, kecil ya. Betul. Iya, ya. Nah, lalu kan di SMA Banten bukan hanya LDK saja gitu. Betul sekali. Nah, lalu bagaimana gitu untuk membangun kolaborasi dari mungkin ormawanya, mungkin UKM atau mungkin yang tadi disebutkan dari organisasi luar, bagaimana di UKM LDK membangun hal itu? Ya, karena kami selalu meyakini ya bahwa eksistensi komunitas kedepannya adalah salah satunya kolaborasi. Itu sangat penting sekali untuk kolaborasi dengan teman-teman internal di kampus ataupun eksternal di luar kampus. Kami sudah banyak menjalin silaturahmi, kolaborasi dengan berbagai ormawa. Salah satunya adalah program yang tadi tuh, Faculty Talk Show, itu kami tidak melakukannya sendiri, tapi kolaborasi dengan ormawa fakultas tersebut. Oke, contohnya siapa tuh Di Dema. Oh, di Di Dema. Kita pun memohon bantuan kepada mereka gitu ya untuk sama-sama kita memasifkan massa, dan pada akhirnya alhamdulillah terjalinlah silaturahmi itu, kolaborasi itu yang pada akhirnya kita bersinergi bersama untuk kebaikan kampus ini. Oke. Nah, lalu ada nggak sih Kak, kemarin kan aku ngeliat di Kementikro kayak pergerakan mahasiswa. Nah, Betul. itu sama organisasi lain juga. Betul sekali. Yang mana tuh? Yang aksi Palestina bukan? Iya, aksi Palestina. Betul. Itu kami mengajak seluruh UKM di UIN Banten ya, terlibat. Bahkan logonya aja di player itu disertakan semua. Iya. Ada di situ. Kita bangun komunikasi gitu dan sebagainya, yang pada akhirnya jadilah aksi itu. Wow, keren sekali. Jadi zaman sekarang kalau misalkan kita bergerak sendiri itu agak susah. Iya, benar sekali Harus sih Kak. kolaborasi. Iya. Nah, lalu apa saja sih di Kementikro itu untuk mengevaluasi dampak di kegiatan yang dilakukan terhadap anggota dan komunitas kampus? Adakah evaluasi yang mungkin bisa dibicarakan dan mungkin ini menjadi cerminan gitu untuk organisasi lain? Ya, kami sering mengadakan evaluasi ya.
evaluasi setiap kegiatan atau evaluasi program kerja ya per satu periode gitu, per setengah periode mohon maaf. Nah, itu sering kami adakan evaluasi, terutama di kegiatan-kegiatan nih. Setelah kegiatan nih itu diadakan evaluasi, tapi kami tidak fokus ke masalah, kita fokus ke solusi. Nah, kadang-kadang ini yang jadi bukan kesalahan ya, kekeliruan mungkin ya di kebanyakan organisasi. Ketika mengadakan evaluasi itu mereka itu fokus ke kesalahan, Iya, ke benar persoalan. Yang ada orang-orang yang tidak terlibat di masalah itu pun ikut terbumerangi gitu ya, ikut tidak nyaman. Tapi kami melakukan sistem yang berbeda. Kami fokus kepada solusi. Langkah apa yang akan kita ambil untuk kedepannya, untuk perbaikan-perbaikan itu seperti itu. Oke. Kita sering mengadakan evaluasi. Wah, keren sekali sih ini. Oke kak, nah kakak kan di LDKM ini sudah berapa lama sih? Joinnya itu udah 2 tahun, tapi menjabat di kepengurusan baru setahun. Oke, nah kesan-kesannya kak ikut LDKM ini apa? Sebagai mahasiswa pergerakan, karena Kepajak ini salah satu mahasiswa berprestasi. Amin. Terus juga mahasiswa yang bergerak banget gitu, boleh dong kak? Lebih aktivis. Oh iya. Kesan dan pesan ya. Kalau untuk kesan, yang pertama saya mendapati banyak orang-orang baik di lingkungan LDK ya. Saya juga masya Allah, pada cerah-cerah mukanya tergambarkan sekali gitu. Amin. Termotivasi, terdorong karena teman-teman gini, kita itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat dengan kita. Jadi kalau misalkan lingkungan kita ada lingkungan yang baik, insya Allah kita pun menjadi baik. Nah itu yang saya dapatkan di LDK. LDK ini meskipun saya mohon maaf ya belum soleh gitu ya, tapi karena teman-teman soleh, ya insya Allah kita akan terbawa. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk pesannya buat teman-teman siapapun itu ya, apalagi nih maba-maba yang baru masuk kampus ya. Kalau tertarik ke LDK, ayo gabung sama-sama. Kenapa? Karena LDK siap mewadahi potensi teman-teman semua, siap mewadahi minat dan bakat teman-teman semua untuk kemudian di-upgrade menjadi versi teman-teman yang lebih baik seperti itu. Versi yang terbaik tentunya. Terbaik, amin. Ya. Baiklah Kak Fajar, terima kasih sudah terima kasih meluangkan juga. waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.